Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini ditulis oleh Simple Man. Bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya dari beliau, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Diincar Penunggu Pabrik Tua. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, dan inilah selengkapnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Gue tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang desa gue masih orisinil lah. Tapi gue gak akan cerita tentang desa gue ini. Jangan khawatir, di kesempatan lain ada waktunya buat gue cerita tentang desa gue. Karena yang mau gue ceritain kali ini jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa gue. Gue sebut saja mereka para penghuni pabrik tua. Desa gue memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Gue gak tahu berapa luasnya ya. Yang jelas kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu itu berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan dengan lahan tebunya. Di situ kebanyakan pekerjanya itu adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda, sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana sini. Bahkan di samping pabrik gula itu didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Begitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar. Dan zona utara terdapat ruang produksi besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Di situ juga terdapat sekolah TK. Gaya bangunannya yang bergaya Eropa, sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita kemudian beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama cerita gue. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum gue lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Lantas apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian-kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan, sehingga masyarakat desa bisa menggunakan jalan ini untuk ke lapangan atau masjid atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman gue tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini gue akan memulainya. Seperti yang gue bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu gue masih menginjak bangku SD kelas 3. Gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun entah apakah saat itu adalah hari sial bagi gue.
karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan gue. Gue masih ingat jelas, hari itu adalah hari Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa gue lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah tidak ada lapangan di desa gue, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawan, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini lapangannya untuk umum, karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa gue jauh dari timur pabrik. Maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan, dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, maka kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragis kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya para orang tua di desa gue tidak menganjurkan kami untuk melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih untuk melewati jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan maghrib. Dekat lapangan berkumandang. Waktu itu kami keasyikan bermain sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya yaitu zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam. Padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha untuk menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini gue jadi ingat sebuah cerita yang pernah gue dengar dari bapak. Dahulu ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah itu. Anaknya masih kecil, mungkin seusia gue waktu itu, dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau pun panik. Sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap. Dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya itu. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantunya. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang itu ketemu. Kemudian seorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah pun membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, di mana terakhir melihat anaknya? Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang pintar yang bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, wes, ikhlas noyo. Sudah, ikhlaskan saja. Mendengar itu semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah tidak ada atau meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar. Mendengar itu mandor itu hanya mengatakan, tunggu 7 hari. Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor, dan juga penguburan kepala kerbau, entah untuk apa. Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Dan benar saja setelah penguburan kepala kerbau itu, jasad anak itu ditemukan mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik. Oke, kita kembali ke cerita gue. Hari sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan.
Pagar kawat kolam limbah sudah terlihat. Artinya sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun gue berhenti. Gue melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja gue melihat seekor belalang yang besar. Belalangnya besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa berpikir panjang gue teriak ke anak-anak yang lain. "Woi, anak walang gede gue." Anak-anak yang lain melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya kemudian dimakan. Tapi saat itu entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah-olah tahu, jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka hanya karena hal sepele itu malah mendatangkan malapetaka untuk gue dan keluarga gue. Sebelumnya gue nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan itu sama anak-anak, dan anak-anak buru-buru buat nangkep belalang itu. Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan untuk pulang. Gue sama sekali tidak mikir akibatnya. Sampai rumah gue mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Gue mengaji di sebuah surau dekat rumah. Tidak ada hal-hal yang istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, teman gue sebut saja Endah menghampiri gue. Endah itu cowok ya, tetangga sekaligus teman ngaji gue. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng. Gue gak tahu alasannya kenapa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia tidak kayak anak-anak biasa. Dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa melihat hal-hal begituan. Gue sendiri kalau mandang dia biasa saja, karena dulu waktu TK gue sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat, gue rada gak percaya sih. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue. Kejadiannya waktu gue mau pulang, Endah memanggil gue. Kami berdua masih dalam surau. Hal yang ditanyain bikin gue gak ngerti maksudnya. Siapa arek sing ngentuti awakmu iku? Siapa anak yang mengikutimu itu? Gue yang bingung, otomatis balik nanya. Maksudmu? Endah berdiri di dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempat gue memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang itu. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi, kata Endah. Gue merinding mendengarnya. Gue ikut-ikut memandang ke kebun pisang, tapi gue tidak melihat apa-apa selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. Ngapusikon, bohong kamu ya, kata aku. Endah sekarang ganti memandang gue. Wajahnya masih serius. Aku nek dadi awakmu, gak mulai aku. Koyok aneh arek ngenteni awakmu iku. Kalau aku jadi kamu, aku gak akan pulang. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Gue udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur gue juga ngerasain hal yang sama sih. Entah Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang menjemput gue di surau. Katanya perasaannya tidak enak, padahal azan Isya saja belum. Gue sempat ngelirik ke Endah yang masih ngelihat pohon pisang. Malam itu gue gak bisa tidur. Badannya rasanya panas sekali. Tapi gue gak tahu kenapa waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak, satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda. Jadi waktu itu gue cuma tidur sama nyokap. Nyokap kayaknya udah tidur pulas di samping gue. Sampai jam 1 dini hari gue masih tidak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang tidak enak sekali. Tapi gue memaksa untuk merem. Mungkin dengan begitu gue bisa tidur. Nyatanya tidak berhasil. Gue masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin tidak nyaman. Gue akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya gue waktu membuka mata. Di atas perut gue ada anak kecil, botak, tubuhnya seukuran tubuh gue, duduk dan melotot ke arah gue. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Badan gue gak bisa gue gerakin. Napas juga tersenggal karena ketakutan. Gue refleks nyolek nyokap di samping gue.
kata gue. Nyokap akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat gue yang gak beres, nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir. "Lah apa toh nak? Ada apa nak?" tanya nyokap. Gak tahu apa yang terjadi, bibir gue kayak berat untuk ngomong. Nyokap semakin bingung. Begitu beliau nyentuh kepala gue yang panas, nyokap jadi semakin panik. Gue akhirnya bisa melawan rasa takut gue dan coba ngomong walau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gue. Posisi gue tidur menghadap ke atas, tapi alih-alih gue ngomong itu susah. Gue malah ngomong, wajah no Al-Fatihah. Wajah no mak. Dengar gue ngomong itu, nyokap akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya tidak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi gue akhirnya inisiatif manggil orang pintar yang kebetulan tetangga gue. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil mengusap tangan gue. Sementara gue masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Marno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi hanya ditanggepin santai. Sembari Mbah Narno mendekati gue, beliau duduk kemudian tanya sama gue, "Dino iki, awak mula potong GR? Hari ini kamu ngapain saja sih nak?" Gue masih diem, bingung. Mbah Marno minta segelas air putih, lalu beliau mendoakan air itu. Gue yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Gue gak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini, karena rasanya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk itu, dan malah mengajak gue ngobrol terus. Setelah minum anehnya gue jadi bisa ngomong lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu, "Apa sing marai kon ganggu arek iki?" Suara Mbah Narno sangat keras dengan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah, "Arek iki wis ganggu aku." Gue bisa dengar jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu, namun bapak dan nyokap tampak bingung memandang gue dari samping pintu kamar. "Ganggu apa maksudmu?" kata Mbah Narno. "Kewan ku arep dicupuk karo arek iki." Mbah Narno hanya diam. Gue bisa lihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak, "Jalukmu apa saiki?" tanya Mbah Narno. "Aku jaluk arek iki," jawab makhluk itu. Gue yang dengar tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak keras-keras. "Gak iso." Mbah Narno melanjutkan, "Sampai awakmu wani coba arek iki, rungokno aku. Mene bakal tak arit panggonanmu, tak laporno kowe ke Maharatu." Gue gak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi gue bisa tahu setelah mendengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi gue. "Ngene ae, ayo kayak kesepakatan," kata Mbah Narno. "Nek sampai arek iki ganggu panggonanmu maneh, awakmu bisa nglakoni iku. Tapi ingat, kate aku roh awakmu ngetok meneh kok kene, tak babat panggonanmu." Gue cuma bisa lihat makhluk itu pergi hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi gue minuman yang dia doai. Kondisi gue semakin membaik lagi. Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya gue udah mengganggu kediamannya. Belalang yang gue tunjuk bareng teman-teman rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang gue lakukan sehingga mengincar gue, sedangkan teman-teman gue tidak diincar. Mbah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa dia begitu ingin gue. Itu karena gue punya darah hangat, bahasa Jawanya anget gede. Ketika beliau mau menjelaskan, rupanya bapak menghentikan Mbah Narno. Seolah-olah bapak tidak mau gue mendengar itu. Lain kali gue bakal ceritain maksud anget gede itu, karena ini menyangkut masa lalu gue. Jauh ke masa lalu, bahkan saat gue baru bisa jalan. Tapi sabar ya. Intinya Mbah Narno mulai sekarang akan mengawasi gue.
dan melarang keras gue untuk mendekati tempat itu, bahkan lewat pun tidak. Gue akhirnya nurut, dasarnya gue memang penurut. Lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya, tidak semudah itu. Gue punya 2 adik. Jarak umur adik gue yang pertama cuma 1,5 tahun, sedangkan adik gue yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, gue sama adik gue yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik gue gak tahu apa-apa soal kejadian gue yang didatangi makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik gue masih menginap di rumah nenek gue yang masih satu desa. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu adik gue kesana. Adik gue kesana ketika ngejar layangan putus. Apakah adik gue celaka? Jawabannya tidak, karena yang didatangi oleh makhluk itu rupanya adalah gue. Nanti gue lanjutin lagi. Yang gue inget itu adalah waktu sore hari. Gue meringkuk di atas ranjang sendirian. Gue baru aja nangis seharian karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja di luar kota. Karena waktu itu ekonomi keluarga gue benar-benar lagi buruk-buruknya. Nyokap kerja buat bantu bapak. Bayangin aja, gue masih kelas 3 SD dan nyokap gak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagi gue itu tidak cukup. Karena gue gak bisa jauh-jauh dari nyokap. Gak ada yang tahu gue nangis seharian, termasuk 2 adik gue yang lebih kecil. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa. Bapak bangunin gue pas azan maghrib, beliau menyuruh gue mandi lalu sholat, dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gue, karena gak tahu kenapa badan gue kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk saja tidak sanggup. Akhirnya gue cuma bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, kemudian beliau bertanya, kenapa gue bangun? Dan akhirnya gue cerita. Pas bapak periksa kening gue, beliau kaget karena badan gue sangat panas. Adik gue yang paling kecil ikut nenek, jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama gue. Dan waktu lihat adik gue, di belakangnya ada tuh makhluk. Gue takut, gue cuma nangis. Bapak kebingungan, bapak terus mijitin gue. Bapak baru sadar waktu akhirnya gue bilang, "Ari iku kok kayak nih pak?" Mendengar itu bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia nyuruh adik gue yang kecil jagain gue. Tidak henti-hentinya makhluk itu melototin gue. Gue udah takut sekali. Adik gue gak paham-paham apa-apa. Tapi di sela waktu itu gue beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya gak pakai mulut ke mulut, tapi kayak gue bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat gue dan dia tahu. "Lah pokoknya merene maneh? Salahku apa?" Dia menjawab pertanyaan gue. Walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. "Kon gak salah, tapi adikmu salah." "Adikku?" Gue bingung. "Adikmu ngerewoki panggonanku maneh. Saiki aku nuntut iku." Gue kaget waktu dengernya. "Terus jalukmu apa maneh?" "Awakmu," jawabnya. Gue semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. "Lek aku emoh, adikmu tak gawa." Gue langsung bangun dan anehnya gue bisa bangun lagi. Gue narik adik gue yang kayak bingung polos liatin gue. "Aja," gue teriak sambil nangis. "Melu aku ae. Awakmu gak bakal nangis maneh. Akeh kancane kok kono." Makhluk itu masih bicara, kemudian gue bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung megang kepala gue. Wes, aja rungokno pucuk rayune demit. Sudah, jangan dengarkan pucuk rayunya iblis. Awakmu wis tak peringatno, tapi awakmu nantang aku." Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. "Aku nuntut janjimu, panggonanku diarek-arek karo dulurane." "Gak iso," Mbah Narno berteriak marah. Gue bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga gue kaget. Ada makhluk besar, hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perawangannya Mbah Narno. Gue semakin takut waktu melihatnya. "Aku tegaon jaluk arek iki tok. Gak ono niat nantang panjenengan.
Tapi aku gak mundur blas. Gue gak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba gue seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrakkan ke tembok entah oleh siapa. Begitu gue bangun, gue lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di samping gue, beliau nampak bersimpati. Gue masih tidak tahu apa-apa, kayak linglung. Gue juga lihat ada istri Mbah Narno. Awakmu kangen mak Tangger, kata Mbah Narno. Gue bingung, kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa nyokap gue sedang dalam perjalanan pulang, jadi tidak usah sedih lagi. Gue langsung senang mendengarnya, tapi gue masih lihat bapak masih sedih. Lapo to pak, kok koyo aneh sedih ngono? Mbah Narno lah yang menjawab. Awakmu sabar dilek yo, malam iki bakal jadi malam dawa kanggo awakmu. Gue masih gak ngerti maksud dari Mbah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman gue, Pak Deno. Gue biasa manggil Deno. Deno begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempat gue terbaring. Sopo wani-wani nyandak ponakanku, tak keplek nih saiki. Gue gak pernah melihat Deno semarah ini. Di antara keluarga besar gue sejak kecil, semua orang desa tahu kalau Mbah Nano adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Deno, yaitu om gue, adalah juru kunci desa gue. Mbah Narno dan Deno berbicara berdua, tapi gue bisa dengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh gue. Gue kaget bukan kepalang waktu dengar, karena gue sendiri gak ngerasain apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau gue getih anget, jadinya makhluk itu gak bisa ngambil alih tubuh, hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba untuk memberikan perintah sama Joko Gemblung yang gue perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik. Kalau dia ingin melukai, maka gue juga akan kena imbasnya. Karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh gue. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus bergumur dengan itu, sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gue. Pertanyaannya seputar, sopo kon? Tak ajarno pisan kon wis wani nyandak keluargaku. Mbah Nano hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka gak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gue pulang. Jam 5 subuh nyokap baru datang. Wajahnya sedih mau nangis. Begitu dikabari, beliau langsung nyari bus untuk pulang. Gue inget waktu itu nyokap langsung meluk gue gak ada henti-hentinya. Mbah Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Gue nambah bingung, apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil tua Carry yang menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk, kemudian gue dan nyokap. Bapak cuma berpesan agar gue yang kuat. Gue digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak gak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik gue. Gue gak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh gue, tapi gue bisa tahu kalau badan gue lumpuh, gak bisa diapa-apain. Berangkatlah gue dalam mobil. Sepanjang perjalanan gue cuma dipeluk oleh nyokap yang masih nangis. Mbah Narno sama Deno cuma diem. Gue akhirnya tanya, kemana? Jauh, jawab Deno dengan ketus. Gue gak inget sepanjang perjalanan. Yang gue inget cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai gue masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah gue di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Gue masih bingung. Ketika mobil berhenti, gue bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan sudah tua. Di bibirnya ada warna merah-merah. Dia ngeliatin gue dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. Cupok nawit kelok iku nduk. Dia bicara sama perempuan, umurnya mungkin 15 tahun, masih muda. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri gue. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki tangan gue. Anehnya gue bisa berdiri setelah itu. Mbah Nano dan Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang asing itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia sudah tahu siapa yang mengganggu gue. Di dalam, wanita itu cuma ngeliatin gue, tampangnya tidak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, pancen anak aneh ulo, jaluk dipites, ben ngerti sopan santun. Gue masih bingung. Di situ gue baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara.
Ya apa iki Nyai? Apa dipaksa metu wae? Gak iso. Jawab wanita itu tegas. Oleh iku lunyu kaya welot. Apa maneh? Arek iki gede banget. Aku ae sampe ora langsung meh notok pisan. Ular itu licin kayak belut. Apalagi anak ini darahnya hangat. Aku saja langsung tahu sekali lihat. Wanita itu kemudian melihat Deno. Gue kok gak ngomong toh, duit dulu koyong ini. Kulo mboten mikir adoh Nyai. Yo tak kira diilangi mata atine wis cukup. Saya tidak berpikir sejauh itu Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup. Wajah wanita itu merah. Seperti ingin marah, kemudian dia membentak. Goblok. Kudu nenek kepingin ngilangi yo gak ngono carane. Harusnya kalau ingin benar-benar hilang, gak gini caranya. Setelah itu gue dan nyokap disuruh istirahat di sebuah kamar. Sementara Mbak Narno, Deno dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib, gue dibangunin nyokap. Diajak makan, kemudian dibalik ke kamar. Di situ gue baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu gue tadi adalah namanya Nyai Asi. Beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong orang lain. Kabarnya beliau sakti. Nyokap tanya kapan Mbak Narno, Deno, dan Nyai Asi kembali. Perempuan itu hanya bilang, mungkin malam. Gue gak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu, kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri gue, perempuan itu bilang, ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh, ketika gue minum rasanya pahit nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama sampai akhirnya gue ketiduran, gue kaget. Waktu nyokap bangunin gue di ruang tamu, Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan gue, nyokap disuruh tinggal di sini. Ketika gue keluar, gue bisa lihat Deno, Nyai Asi, dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih. Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya. Hanya saja tampaknya beliau ramah, tidak seperti Nyai Asi yang cemberut. Mereka mengajak gue untuk jalan-jalan malam. Mbah Narno di kanan gue sama Deno, di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asi. Tidak ada percakapan apapun. Jalanan yang gue tempuh banyak pohon-pohon besar, dan jujur gue takut karena kayak sedang diawasi. Gak apa-apa, ono aku nek kene, kata lelaki itu. Nyai Asi hanya mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gue. Lebih tepatnya apa yang gue bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena gue gak bisa lihat, jadi cuma bisa merasakan. Lama berjalan, akhirnya gue sampai di pendopo. Kayak semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan. Harumnya wangi, dan ketika gue masuk, gue pusing sekali, nyaris pingsan. Tapi Nyai Asi masukin benda yang bisa digigit ke mulut gue. Jijik awalnya, itu benda biasa digigit wanita tua itu. Tiba-tiba dimasukin ke mulut gue. Rasanya pahit, sangat pahit malah. Cokotan niku. Di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah. Gue disuruh rebahan tidur. Mbah Narno duduk bersila, sementara Deno hanya berdiri di sisi lain. Nyai Asi dan lelaki tua itu mengawasi di pinggir. Setelah semuanya pintu dan jendela ditutup, gue bisa mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Pertama, buka mata batine, kata lelaki itu. Nyai Asi masih memandangi gue tanpa ekspresi, sementara lelaki itu menyentuh mata gue. Dia nyuruh gue merem. Gue nurut. Gue gak bisa lihat apa-apa, cuma dengar suara Mbah Narno dan Deno komat kamit. Pelan, kepala gue kayak ditekan, sakit rasanya. Gue sampai teriak. Kepala gue kayak diinjek-injek sama orang, padahal itu cuma tangan lelaki tua yang nempel di mata gue. Setelah itu gue teriak-teriak kencang, akhirnya dilepas. Ruangan yang awalnya cuma diisi 4 orang, tiba-tiba saja menjadi rame. Gue lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh. Ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang tidak punya wajah. Gue merem lagi, tapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa. Selanjutnya lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin gue di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. Gue nangis kenceng. Mereka beneran pergi. Gue yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Deno sama sekali tidak digubris. Mereka cuma meluk gue, terus pergi gitu aja. Nutup pintu di tempat itu. Gue cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut. Gak bisa gue bayangin lagi karena kejadian waktu itu. Sampai sekarang gue masih lemas kalau mengingat kejadian itu. Tapi anehnya gue gak diapa-apain. Gue cuma dipelototin doang. Lama gue di sana, hampir sepanjang malam kalau seingat gue. Sampai
Gue kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu. Keras banget. Suaranya bikin gue teriak nangis-nangis. Terakhir yang gue ingat, gue lihat Banarno dan Dino megangin tangan dan kaki gue, sementara Nyai Asih megangin kepala gue. Badan gue gak karuan lah. Tempat itu sudah sepi lagi, tapi sakit sekali badan gue. Kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh gue. Dan gue cuma denger Nyai Asih bilang, "Tahan Ger, tahan." Rupanya semua makhluk itu baru saja dikumpulin sama Nyai Asih. Dino sama Banarno mereka dikumpulkan. Buat dimasukin ke tubuh gue. Iya, tubuh gue yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu. Gue menjerit. Tangan Nyai Asih rasanya panas sekali, kayak bikin kulit gue melepuh. Setelah itu gue gak inget apa-apa lagi, karena bangun-bangun gue udah di kamar sama nyokap. Kejadian semalam kayak mimpi bagi gue. Nyai Asih masuk kamar dan kemudian duduk di samping gue. Kali ini gue bisa lihat senyum dia. Giginya rupanya ompong, suaranya serak. Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau. Harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu. Untung gue anggere sok tahan. Olehku gak gelem ngaleh, pasti diajak sama nakai temit sing tak lebokno. Untung kamu bisa bertahan. Ular itu tidak mau pergi meskipun dihajar oleh setan sebanyak itu yang ada dimasukkan ke badan kamu. Di sini beliau memberitahu soal maksud Geti Anget dan kenapa Dino dulu sempat melakukan hal itu. Nyai Asih hanya bilang kalau punya Geti Anget itu hal yang tidak bagus, karena pada dasarnya ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Geti Anget atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh, menguasainya. Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu apakah si Geti Anget itu tiang kembar, maksudnya itu jodoh. Begini saja, biar tidak bingung, pernah nggak lihat manusia yang kerasukan jin dan jinnya tidak mau pergi? Bahkan sudah diru'yah puluhan kali tapi jin itu tidak bergeming untuk pergi. Si manusia itu pastilah si Geti Anget, dan jin yang sudah masuk itu adalah tiang kembar, alias sudah berjodoh. Jadi kabarnya jin atau makhluk sebangsanya jin ini bisa merasuki orang-orang tertentu. Yang terutama dicari adalah si Geti Anget ini. Jadi seandainya begini, ada jin yang mengincar gue, sebetulnya jin itu ternyata tiang kembar gue. Sudah selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si jin juga selesai. Di sini gue cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita pernah ada kasus ini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun, dan dia adalah Geti Anget. Dia diincar oleh seorang yang kebetulan tahu bila si wanita itu adalah Geti Anget. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita itu. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah, dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meru'yahnya. Dan hal-hal yang bikin gue ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, si jin justru tertawa, mengajak dan memberitahu kalau cara bacanya salah. Dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih, konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun. Banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dibawalah ke Nyai Asih. Jin yang masuk itu berusia ribuan tahun, datangnya dari Timur Tengah dan jinnya memang sedang mencari jodohnya. Kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh. Hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara dengan membujuk, membuat kesepakatan, tapi jin itu tidak bergeming. Bahkan jin itu menertawai Nyai Asih dan menyebut Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma. Akhirnya Nyai Asih menyerah dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu waspada bila tahu ada Geti Anget di sampingnya. Jangan sampai si Geti Anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila Geti Anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu, menempel seperti parasit. Dia akan terus di sana karena menempel pada Geti Anget itu sudah berbeda dengan menempel pada orang biasa. Geti Anget tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu. Jadi Geti Anget itu kebal terhadap kerasukan. Ada beberapa Geti Anget yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan. Biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin. Terakhir, jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu katanya Nyai Asih levelnya sudah bukan jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi pada umurnya ribuan tahun.
Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya. Begitu ditakuti bangsanya. Gue yang merinding mendengarkan itu lantas bertanya, apakah selamanya gue seperti ini, diincar? Nyai Asih hanya diam kemudian mengucap, engkau yole, iso di awu-awu, tapi kayak iso diilangi. Nanti, tapi bukan sekarang. Sebenarnya bisa disamarkan, tapi tidak dapat dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.